Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 11, yaitu di materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Dalam materi ini, kita akan membahas 3 soal. Soal yang pertama itu berkaitan dengan fungsi permintaan atau penawaran, di mana nanti akan diminta untuk menentukan QD, QS, PD, ataupun PS. Kemudian yang kedua, kita akan belajar soal keseimbangan pasar, di mana akan diminta untuk kita menentukan berapa P-nya dan berapa Q-nya. Dan terakhir adalah kita akan mengerjakan soal tentang elastisitas permintaan atau penawaran, di mana nanti kita akan menghitung ED-nya ataupun ES-nya. Baiklah, untuk soal yang pertama, kita baca dulu soalnya. Saat harga barang Rp20.000 per unit, permintaan Rizka sebanyak 2 unit. Namun, saat harga barang turun menjadi 18.000 per unit, permintaan Rizka naik sebanyak 3 unit. Dan pertanyaannya adalah, tentukan fungsi permintaan Rizka. Nah, jadi di soal ini adalah kita diminta untuk menentukan fungsi permintaan. Berarti yang kita cari nanti adalah berbentuk QD, demand ya. Jadi QD-nya nanti seperti apa? Oke, sebelum kita menentukan QD, kita perlu ketahui dulu data-data yang kita perlukan untuk menghitung fungsi permintaannya. Di sini ada harga P1, yaitu harga awal 20.000. Kemudian ada P2, di mana harga kedua yaitu harga yang mengalami penurunan, yaitu sebesar 18.000. Selesai bagian P-nya, kita lanjut ke Q. Q1, jumlah barangnya atau kuantitasnya. Jumlah pertama itu ada 2 unit, dan Q2 itu sebesar 3 unit. Nah, kalau semuanya sudah diketahui, kita lanjut ke rumus fungsi permintaan. Jadi rumusnya itu adalah persamaan yang berbentuk P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, sekarang saatnya kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang sudah diketahui. P-nya tetap dikurang P1, P1-nya itu ada 20.000 per P2 dikurang P1, P2-nya 18.000, P1-nya 20.000, berarti 18.000 dikurang 20.000 ada minus 2.000 sama dengan Q dikurang Q1, Q-nya tetap, Q1-nya itu ada 2 per Q2 dikurang Q1. Q2-nya itu 3, Q1-nya 2, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Kita kali silang. Kita kalikan dulu dari Q dikurang 2 dikali dengan minus 2000. Minus 2000 dikali Q berarti minus 2000 Q. Minus 2000 dikali minus 2 berarti jadi plus 4000 sama dengan 1 dikali P, P. 1 dikali minus 20.000 minus 20.000. Oke, kalau sudah, kita tinggal kelompokkan yang sejenis. Jadi di sini ada minus 2000Q sama dengan P dikurang 20.000. Yang sejenis dengan min 20.000 adalah 4.000. 4.000-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Tandanya jadi berubah, jadi minus 4.000. Berarti min 2000Q ini sama dengan P minus 24.000. Berarti Q sama dengan, semuanya kita bagi dengan minus 2000, berarti P per minus 2000 min 24.000 per minus 2000
Ini habis. Oke. Berarti Q sama dengan, nah P ini kan sama dengan 1. Berarti P per minus 2000 itu sama dengan 1 per minus 2000 P. Jadi 1 dibagi minus 2000 itu sama dengan minus 0,0005, ya kan? P, jangan lupa P nya, karena ada P nya. Minus 24 dibagi min 2 jadi positif, minus 24 dibagi minus 2 jadi plus, 24 bagi 2 jadi 12. Nah, berhubung untuk menentukan fungsi permintaan kita perlu P nya di belakang, jadi kita tinggal mengubah. Jadi Q sama dengan jadi 12 dikurang 0,0005 P. Oke, berarti QD nya atau fungsi permintaannya sama dengan 12 dikurang 0,0005 P. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 2P. Pertanyaannya adalah, hitunglah harga atau P dan jumlah atau Q keseimbangan dari persamaan tersebut. Berarti dari soal kedua ini kita diminta untuk menghitung harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya. Oke, kita kembali yang pertama ke rumus, di mana rumus keseimbangan pasar QD itu sama dengan QS, atau PD itu sama dengan PS. Tergantung yang diketahui di soal itu fungsi Q ataupun fungsi P. Nah, karena yang diketahui di soal adalah fungsi Q, berarti kita pakai rumus yang pertama. Oke, berarti QD sama dengan QS, di mana QD-nya sama dengan 30 min 2P dan QS-nya itu sama dengan min 10 plus 2P. Nah, kalau kedua persamaannya sudah tersedia, selanjutnya kita tinggal mengelompokkan yang sejenis. Min 2P min 2P. Jadi plus 2P yang di sebelah kanan dia pindah ke kiri, tandanya jadi berbanding terbalik, sama dengan min 10. 30 yang di kiri pindah ke kanan jadi min 30. Berarti ini hasilnya adalah minus 4P sama dengan minus 40. Berarti P nya sama dengan min 40 dibagi min 4. Berarti P nya sama dengan positif 10. Nah, harga keseimbangannya sudah ketemu, yaitu 10. Selanjutnya kita perlu mencari jumlah keseimbangannya. Nah, ini tinggal kita pilih, kita mau ambil fungsi QD atau fungsi QS. Nah, QD nya itu ada 30 min 2P, QS nya itu ada min 10 plus 2P. Kita tinggal pilih yang mana. Misal kita ambil QS, berarti kita pakai yang ini. Berarti min 10 plus 2P ini sama dengan min 10 plus 2 dikali P. P nya kita ambil dari P yang sudah kita dapatkan tadi, berarti kali 10. Kali 10 berarti min 10 plus 2 kali 10 20. Berarti Q nya sama dengan min 10 plus 10 berarti 10. P nya 10, Q nya 10. Nah, untuk membuktikan lagi kita boleh pakai fungsi QD juga. Berarti QD sama dengan 30 kurang 2P. Berarti QD sama dengan 30 min 2 kali 10. QD nya sama dengan 30 min 20. Berarti QD nya sama dengan 10. Sama ya.
QD-nya 10, QS-nya 10. Berarti jawabannya adalah harga keseimbangan akan terjadi pada saat harganya atau P-nya 10 dan jumlah keseimbangan, jumlah barang yang diminta QD sama dengan QS, di mana QD dan QS ini jumlahnya sama-sama 10. Selesai. Oke, soal yang ketiga. Pada saat harga Rp10.000, jumlah apel yang ditawarkan ialah 100 buah. Namun, ketika harganya turun menjadi Rp5.000, jumlah apel yang ditawarkan sebesar 50 buah. Pertanyaannya adalah, berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Berarti yang ditanya di sini adalah elastisitas penawaran atau ES. Ya. Kalau seandainya yang ditanya itu elastisitas permintaan, berarti ED ya, elastisitas demand. Karena ini adalah elastisitas penawaran, berarti ES, elastisitas supply. Nah, kita masuk ke rumusnya. Baik ES ataupun ED itu menggunakan rumus yang sama, yaitu P per Q dikali delta Q per delta P, di mana P-nya itu adalah P1, P1-nya itu harga awal, harga mula-mula, yaitu 10.000, per Q, Q-nya itu adalah Q1 atau jumlah awal, kita ambil yang 100, dikali delta Q. Delta Q itu adalah selisih atau perubahan dari Q-nya. Berarti Q1-nya ada 100, dikurang 2-nya ada 50, per delta P. Delta P adalah selisih dari P, yaitu harga P1 itu ada 10.000, dikurang P2 itu ada 5.000. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Ini tetap dikali 100 dikurang 50 itu 50, 10.000 dikurang 5.000 berarti 5.000. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 10.000 dikali 5 itu dapat nolnya ada 5, berarti 500.000. 100 dikali 5.000 itu sama ya, 500.000. Oke, ini bisa habis. 5 dibagi 5 1. Berarti elastisitas penawarannya atau ES-nya sama dengan 1. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih memahami cara menghitung atau mengerjakan soal tentang fungsi, permintaan atau penawaran, menghitung keseimbangan pasar, baik P dan Q, dan terakhir adalah menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Salam equilibrium.